mengisahkan tentang seorang kakek tua yang merasakan masa-masa kejayaan rudalnya dulu ketika masih muda. Dirinya adalah seorang aktor terkenal pada zamannya. Tapi itu dulu, kini tubuhnya sangat rentan dan aktivitasnya terbatas. Dan rudalnya kini sudah tak seaktif dulu. Namun dengan kehadiran keponakan perempuan dari temannya, kakek itu menjadi semangat lagi. Dan bahkan merasakan kembali menjadi pria muda. Rudalnya pun mulai bisa aktif kembali secara perlahan. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. You must be really famous. I am. Roof. Kakek tua ini bernama Maurice. Dia bersama temannya yang bernama Ian. Di usia yang sudah lanjut, Maurice dan Ian tidak banyak yang bisa mereka kerjakan. Mereka juga harus meminum berbagai obat setiap harinya. Faktanya mereka kini tinggal dalam satu apartemen yang kecil, namun mereka berbeda kamar. No, don't flap it about like that. Yes, dear. Fucking Edith. I really want to educate. Suatu hari, Ian memanggil keponakannya dari desa. Tujuannya dengan harapan keponakannya bisa membantunya ketika dia lagi butuh sesuatu. Salah satunya memasak dan hal yang lain. Freddie, I'm screaming for euthanasia. No more than a whisker, mind you. That ruined it. You will find I usually call around this time. Namun keponakannya yang bernama Jesse itu malah melakukan hal sebaliknya. Dia lebih terlihat menyusahkan mereka dibanding membantu. Bahkan Jesse meminum semua minuman Ian sampai tak tersisa. Tapi berbeda dengan Maurice, dia melihat sesuatu yang berbeda pada Jesse. Baginya mungkin Jesse bisa membangkitkan semangatnya yang dulu ketika masih muda. Terutama untuk mengaktifkan kembali rudal balistiknya yang sudah lama non-aktif. Jesse ingin mencari pekerjaan di kota itu. Katanya dia ingin menjadi seorang model dan sepertinya Maurice bisa membantunya. Namun sebelum itu Maurice mengajak Jesse jalan-jalan, nonton dan sebagainya. Tapi Jesse tidak suka. Come with us. No, I've got... No. Lalu Jesse mengajak Maurice untuk pindah ke tempat clubbing. Alhasil Jesse jadi teler. I'll let you get me one more. Printed pages in between. Do you read a lot? I think he's sweating on me. I think he's gone in my mouth. I'm sure you. Ketika perjalanan pulang, Maurice melihat Jesse tertidur dan benar-benar ingin menyentuhnya. Apalagi melihat semongko montongnya yang terpampang bebas di hadapannya. Ditambah lagi serabi lempit yang meliuk-liuk tersaji dengan bebasnya. Tapi sayangnya dia tidak bisa. Selain itu ternyata Maurice punya mantan istri bernama Valerie. Maurice terkadang mengunjunginya dan memberikan beberapa uang. Here. I asked them for cash. I owe you thousands. Maurice menjanjikan pada Jesse kalau dia akan mencarikan pekerjaan model untuknya, tapi sungguh membagongkan sekali. Ternyata Maurice menjadikan Jesse sebagai model lukisan tanpa casing. Jesse sempat kesal, namun Maurice menjelaskan kalau model yang ia kerjakan ini adalah salah satu seni yang paling indah. Suatu hari Maurice mengajak Jesse untuk membeli baju. Namun ketika akan membayar di kasir, dia tidak punya uang. If you try and look at me, I'll... Look. We stood alone every day. We feasted on lollies. Next
It's lovely, isn't it? Jesse! Bagi Maurice, Jessie bisa menjadi penyemangat dalam hidupnya. Namun bagi Ian, tentu tidak. Bahkan dia sering meneriaki Jessie ketika lagi membantunya membuatkan minum. Bagi Ian, Jessie ini adalah seorang anak desa yang tidak bisa bekerja. Maurice sadar kalau Jessie pasti kesal tinggal bersama pamannya di sini. Namun dia punya berbagai cara untuk membuat Jessie tersenyum kembali. Dia menyewa sebuah mobil limosin untuk mengajak Jessie jalan-jalan. You must be really famous. I am. Roof? Katanya tadi tidak punya uang untuk membeli baju, tapi kok bisa menyewa sebuah limusin yang harganya cukup mahal. Faktanya, Maurice ternyata masih mendapatkan uang dari hasil dia menjadi aktor. Dia akan mengambil job itu ketika lagi butuh uang saja. Okay. Well, let's give him 2 minutes, Will. Thank you. You okay, Maurice? Someone bring him a chair. It's hot. These clothes are... Maurice mungkin merasa kalau Jessie sudah bisa lebih dekat dengannya. Come in? Come on. I don't know. Let me look in your ears. Not so much this evening. Does everyone know? It's happened to go. We had champagne. Namun suatu hari Jessie membuat Maurice sakit hati. Jessie datang membawa seorang pria ke apartemen. Jessie juga meminta Maurice untuk membelikan pembalut ke minimarket dekat apartemen. Namun begitu Maurice kembali, dia melihat apartemen berantakan dan melihat Jessie lagi bertarung dengan pria yang dibawanya tadi. Pada akhirnya terjadi konflik di sana. Maurice meminta pemuda itu keluar, namun Jessie malah membantu pria itu dan mendorong Maurice lalu kabur. Begitu kembali, Jessie melihat banyak polisi dan Ian berada di apartemen. Maurice mengatakan pada polisi kalau dia baru saja kerampokan. Maurice melakukan itu untuk melindungi Jessie. Jessie sangat malu, seharusnya dia tidak melakukan ini pada Maurice. Maurice terbaring lemah di kasurnya gara-gara dorongan yang dibuat oleh Jessie. Dan lama-lama Maurice semakin lemah. Meski begitu Maurice tidak marah kepadanya. Maurice. Bahkan dia senang Jessie telah kembali. Jessie pun kemudian meminta maaf. Dia berusaha melakukan apapun supaya Maurice bisa bangkit dan sehat kembali. Apapun itu termasuk memperlihatkan kedua semangka montongnya dan kue apem miliknya. But then begins a journey in my head. Weary with toil. Hingga suatu ketika, Maurice akhirnya bisa kembali berdiri dan dia ngajak Jessie jalan-jalan ke pantai. My boots. Maurice meminta Jessie melepaskan sepatunya supaya dia bisa merasakan air laut. Lalu ketika mereka beristirahat sejenak, tiba-tiba Maurice telah meninggoy dunia. Maurice. No, Maurice.
Banyak orang-orang kerabat dan sahabat mendatangi pemakamannya. Maurice akan selalu dikenang oleh orang banyak karena dia adalah aktor yang hebat. Sementara itu sang sahabat yaitu Ian sangat merasa kehilangan. Begitu juga dengan Jesse, dia merasa sangat kehilangan dan merasa bersalah. Jesse pun melanjutkan hidup dan menjadi model lukisan tanpa casing. Karirnya juga mulai beranjak naik. Semua itu dia dedikasikan untuk Maurice. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.